أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Abna. Saya ingin menceritakan sebuah kisah yang mungkin menginspirasi bagi teman-teman untuk menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu saya akan menceritakan kisah Ashabul Kahfi. Mau dengar ceritanya? Mau dengar kisahnya? Ini dia, kita langsung ke ceritanya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang sangat kejam, zalim dan bengis bernama Raja Dicyanus. Sebelum Raja Dicyanus berkuasa di suatu kerajaan, rakyat kerajaan tersebut amatlah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah menyekutukannya sekalipun. Tetapi setelah Raja Dicyanus berkuasa di kerajaan itu, rakyatnya dipaksa mengagungkan rajanya sebagai Tuhan dan Allah pun mereka tinggalkan. Dan apabila ada yang menentang kekuasaan dan perintah Dicyanus, mereka akan langsung dibunuh secara keji dan kejam oleh Raja Dicyanus. Namun, berbeda dari rakyat kebanyakan yang sangat patuh kepada Raja Dicyanus, ada tujuh pemuda yang menentang kekuasaan Raja Dicyanus. Nah, tujuh pemuda ini kita sebut dengan sebutan Ashabul Kahfi atau penghuni-penghuni gua. Nah, tujuh pemuda ini adalah keimanan mereka diketahui oleh Raja Dicyanus. Raja Dicyanus langsung menyuruh bala tentaranya untuk menangkap ketujuh pemuda ini dan membawa mereka ke hadapan Dicyanus. Nah, setelah mereka sampai di kerajaan, mereka melakukan perbincangan. Raja Dicyanus menawarkan berbagai kesenangan dunia, mulai dari wanita, kekayaan dan jabatan, dan lain-lain juga. Namun, oleh ketujuh pemuda ini ditolak mentah-mentah, dan Raja Dicyanus sangat murka dengan sikap mereka, dan pemuda ini lebih memilih bertakwa kepada Allah daripada penyembah selain Allah. Apakah mereka ditahan? Tentu tidak ditahan oleh Raja Dicyanus. Mereka dibebaskan. Kenapa? Sebab apa? Sebab untuk memberi kesempatan kepada tujuh pemuda ini untuk merubah pikiran mereka terhadap keyakinannya. Di akhir pertemuan tersebut, Raja akan mengancam membunuh ketujuh pemuda itu kalau tidak segera merubah keyakinan mereka. Apakah ketujuh pemuda ini takut? Ketujuh pemuda ini takut dengan ancaman Raja Dicyanus? Tentu saja tidak, teman-teman. Mereka semakin kuat, mantap, dan yakin keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kematian adalah keniscayaan. Hanya Allah yang dapat mematikan mereka. Raja Dicyanus sangat kesal dengan ketujuh pemuda ini dan akhirnya ingin membunuh mereka. Tapi tidak sampai. Ketujuh pemuda ini kabur dari kerajaan itu dan mereka hijrah ke sebuah gua. Di perjalanan menuju gua, mereka dibuntuti oleh seekor anjing. Nah, anjing ini spesial, teman-teman. Anjing ini namanya adalah Khitmir. Anjing ini adalah anjing yang satu-satunya bakal masuk surga kelak nanti di akhirat. Nah, kita lanjut ke ceritanya. Mereka dibuntuti oleh seekor anjing dan sesampainya di gua itu, mereka hendak beristirahat, dan saat mereka istirahat di sana dan tidur, di dalam tidurnya Allah membolak-balikan badan mereka ke kanan dan ke kiri. Dan Allah memerintahkan matahari agar saat terbit cahayanya lebih condong ke kanan, dan apabila terbenam cahaya meninggalkan dari lebih condong ke sebelah kiri. Raja Dicyanus sangat kesal dengan kepergian tujuh pemuda itu. Raja Dicyanus memerintahkan seluruh rakyatnya untuk mencari ketujuh pemuda itu, dan apabila ada yang menemukan, Raja Dicyanus akan memberikan harta yang berlimpah yang sangat besar kepada rakyat bagi siapapun yang berhasil menemukan ketujuh pemuda ini. Ternyata tidak satupun dari rakyat dapat menemukan ketujuh pemuda ini.
Ketujuh pemuda Ashabul Kahfi ini tidur dengan tenang di dalam gua, dan mereka tidur sekitar 309 tahun. Dan setelah mereka bangun, mereka bertanya-tanya, "Berapa lamakah kita tidur di sini?" Ada yang menjawab, "Kita tidur hanya sekejap mata," dan ada juga yang menjawab, "Kita tidur hanya sehari saja." Karena mereka sangat lapar dan belum makan di gua itu, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke pasar. Salah satu pemuda, yaitu Tamlika, mengajukan diri untuk pergi ke pasar. Sesampainya di pasar, Tamlika hendak membeli roti untuk teman-temannya yang ada di dalam gua. Saat hendak membayar, pedagang roti tersebut terheran-heran dengan uang koin yang diberikan oleh Tamlika. Pedagang pun memanggil pengawas pasar untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Tamlika dibawa oleh pengawas pasar ke istana dan untuk menghadap raja. Sesampainya di istana, Tamlika menceritakan asal-usulnya kepada raja, dan raja pun sangat terkejut dengan kisah asal-usul pemuda itu. Raja menceritakan bahwa Dicyanus yang bengis dan kejam telah mati sekitar 309 tahun yang lalu. Istana menjadi hening dan haru dengan adanya ketujuh pemuda ini yang telah mempertahankan keimanannya dari terkaman raja yang sangat zalim, yaitu Raja Dicyanus. Dan sekarang ketujuh pemuda ini ada di tengah-tengah mereka. Ketujuh pemuda ini mengajak seluruh rakyat yang ada di sana dan rajanya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah sesekali menyekutukannya. Raja yang soleh menawarkan kepada mereka untuk tinggal di istana. Namun ketujuh pemuda ini menolak permintaan tersebut dengan nada yang halus. "Tidak, kami lebih baik tinggal di gua." Dan saat mereka kembali ke gua, Allah mewafatkan ketujuh pemuda tadi. Masya Allah. Coba bayangkan, bagaimana kalau kita berada di keadaan Ashabul Kahfi ini? Kita harus melakukan apa untuk selamat dari terkaman raja yang sangat bengis ini? Coba bayangkan betapa kuat iman mereka untuk mempertahankan keimanannya dari raja yang sangat ingin membunuh mereka, ingin menzolimi mereka, ingin memberantas mereka dari muka bumi ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat cerita dari saya. Mungkin sampai sini saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.